Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang penuh berkah ini, marilah kita berdoa semoga kita semua dirahmati olehnya, mendapatkan ilmu yang berberkah dan bermanfaat di sisinya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada pertemuan dalam mata kuliah tafsir Tarbawi dan Akhlak ini, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan tentang pembekalan dan orientasi tentang judul-judul makalah Anda semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat mulai dari judul dari makalah pertama sampai judul makalah terakhir, ya. Diberikan dulu wawasan, ya, diberikan wawasan dan kira-kira makalah ini mau dibawa kemana, karena berbicara tentang tafsir itu sangat penting, ya. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, karena tafsir itu subjeknya adalah mufassir, maka hendaknya makalah-makalah yang Anda kutip itu berasal dari pandangan-pandangan mufassir, atau Anda kutip dari kitab-kitab tafsir yang tentunya mu'tabarah, ya, yang diakui oleh umat Islam tentang kelayakannya dan sifat ilmiahnya, ya. Karena memang tafsir itu berkembang, adik-adikku, tafsir itu berkembang. Beda dengan Al-Quran itu yang sudah final, tidak berkembang lagi, tidak berkembang. Kalau tafsir selalu mengalami perkembangan, perubahan, pertumbuhan dan sebagainya, ya. Sehingga dibutuhkan nanti pandangan-pandangan tafsir klasik maupun tafsir-tafsir kontemporer, dan Anda hubungkan dengan teori-teori yang ada dalam kaitannya tafsir Tarbawi, yaitu tentang pendidikan, dengan tafsir akhlak yang berkaitan tentang moral. Judul pertama di mata kuliah ini berkaitan tentang hakikat atau definisi tafsir Tarbawi sebagai sebuah ilmu. Begitu pula makalah yang lain di pertemuan yang sama, hakikat tafsir akhlak sebagai sebuah ilmu. Jadi nanti ini pada pertemuan depan sudah mulai tampil dua makalah ini. Langsung panel dua-duanya, karena ini saling berkaitan, ya. Hakikat tafsir Tarbawi maupun hakikat tafsir akhlak ini sebenarnya terpisah tetapi digabung. Makanya makalah-makalah adik-adik ini sebenarnya terbagi dua. Ada berkaitan tentang Tarbawi, nuansa pai, pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Ada juga nuansa akhlak, moral di dalamnya, ya. Nah, makanya ini di panel dua-duanya. Berbicara tentang hakikat tafsir Tarbawi sebagai sebuah ilmu maupun hakikat tafsir akhlak sebagai sebuah ilmu, yang perlu Anda bahas minimal sebagai berikut. 1. Ruang lingkup dan batasan tafsir Tarbawi. Ruang lingkup berarti jami', mani' batasannya. Berarti dalam sebuah istilah ada namanya jami', ruang lingkupnya, dan mani' batasannya sampai mana. Sehingga tafsir Tarbawi ini tidak melenceng dan tidak terlalu melebar, ya. Jadi pembahasannya memang mendalam sesuai dengan ruang lingkupnya, ya, tidak melampaui batasannya. Begitu pula tafsir akhlak, yang dimaksud tafsir akhlak bagaimana? Tentu Anda harus kaji tafsir itu apa secara umum, akhlak itu bagaimana, tafsir itu apa, Tarbawi itu bagaimana, kemudian dihubungkan keduanya. Dan tentunya
bagus kalau Anda kutip menurut cendekiawan atau menurut mufassir yang memang kompeten dalam bidangnya. Ya, tafsir akhlak sebagai sebuah ilmu. Kemudian yang kedua yang Anda bahas adalah urgensi tafsir tarbawi atau urgensi tafsir akhlak. Apa pentingnya kita belajar tafsir tarbawi dan tafsir akhlak? Anda jurusan hadis, ya. Tapi kenapa Anda disuruh wajibkan 3 SKS belajar tafsir tarbawi? Apakah sekedar kewajiban saja atau ada urgensinya? Ada pentingnya sehingga ini harus kita ketahui seksama ya dengan baik. Berbicara tentang tarbawi, ya pendidikan itu secara umum penting. Penting. Tafsir itu adalah, Al-Quran itu adalah guru terbaik dalam mendidik kita. Ya, sebagaimana contohnya ketika Nabi Muhammad SAW dihadapi masyarakat Arab ketika itu yang gemar minum khamar, maka Al-Quran turun dan Nabi Muhammad sebagai mufassirul awal, al-mufassirul awal, penafsir pertama, itu memberikan contoh. Ya, bagaimana Al-Quran pertama turun dalam surah An-Nahl itu, wa min samarati, dan di antara buah-buahan itu, di antara nabi itu, anggur-anggur itu, tattakhidunaha sakaron. Anda bisa rizkan hasanah, Anda bisa jadikan itu buah-buahan termasuk anggur itu sebagai rezeki yang baik, tapi bisa juga Anda berikan sesuatu yang apa? Sesuatu yang memabukkan. Berarti Al-Quran ketika itu mendidik Nabi Muhammad sekaligus mengajarkan orang Arab Mekah ketika itu bahwa ternyata anggur itu bisa dikelola menjadi khamar. Al-Quran tidak langsung mengatakan khamar itu haram, bala itu haram. Tapi ada pendidikannya, disindir-sindir dulu. Dikuatkan dulu keimanannya, dikuatkan dulu ibadahnya. Kemudian tentang hal-hal yang penunjangnya itu, jangan langsung diharamkan, disinggir dulu. Kemudian turun lagi ayat yang berbunyi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, engkau ditanya tentang khamar dan lain sebagainya. Katakan Muhammad, ya khamar itu ada baiknya, ada juga mudaratnya, tetapi mudaratnya lebih banyak. Berarti sudah dimulai didik. Yang pertama cuma disinggung, anggur itu bisa dua, rezeki yang baik bisa menjadi rezeki yang tidak baik, memabukkan. Yang kedua disinggung dengan, ini turun di Madinah, singgung tentang bahwa khamar itu ada tunji baiknya, tapi lebih banyak mudaratnya. Kemudian aspek yang ketiga, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau begini, sahabat ketika itu dan Muslim Arab Mekah Madinah ketika itu sudah mengurangi minum khamarnya. Ya, maghrib isya sudah tidak minum. Paling-paling sudah isya, karena isya dengan subuh panjang. Duhur, asar tidak minum. Duhur itu singkat, masuk asar. Asar juga singkat, masuk maghrib. Jadi kemungkinan mereka minum cuma 2 waktu. Ba'da subuh dengan ba'da isya yang panjang sekali. Nah, dibatasi dulu, dibatasi. Baru yang terakhir, turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi itu, fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua haram, tinggalkanlah. Bahkan ditutup dengan ayat berikutnya, fahal antum muntahun, tidak mau berhenti. Coba lihat bahasa Al-Quran, yang mana lebih tegas ketika kita melarang seseorang, jangan lakukan, dilarang begini, dilarang, atau Anda diancam dengan kata-kata nggak mau berhenti. Berarti penegasan yang sangat tegas. Ada 4 tahapan. Pas ketika itu sahabat sudah benar-benar sahabat sejati, ya, bukan yang munafik, muslim yang mukmin yang sejati, benar-benar sudah menghindari khamar ketika itu, karena sudah mengetahui mudaratnya. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kita pendidikan, sangat penting. Apalagi akhlak. Ingat, Islam itu terbagi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan ibadah. Akidah, akhlak, dan ibadah, ternyata kalau kita lacak,
Akhlak yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sebelum iman, sebelum akidah, apalagi sebelum ibadah. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul di usianya 35 tahun bergelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya, amanah, jujur, tidak pernah berdusta walaupun setengah kali, apalagi satu kali, apalagi banyak kali, ya kan? Barulah setelah terbiasa dengan kejujuran, akhlak dan lain sebagainya, Nabi Muhammad menjemput akidahnya yang atau tauhidnya yang benar di Gua Hira di usianya 40 tahun. Kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi, baru sedikit-sedikit disuruh ibadah, sholat. Kemudian di Madinah juga disuruh puasa, disuruh zakat, haji dan sebagainya. Itu menandakan bahwa sisi akhlak mengutamakan, ya. Salah satu ayat-ayat turun itu adalah bagaimana menumpas budaya kriminal di Arab ketika itu zaman Zahiliyah, yaitu membunuh bayi wanita, membunuh bayi yang berjenis kelamin perempuan. Kalau kita kaji, ini bukan tentang ibadah, ini tentang bukan akidah, tapi ini tentang akhlak, yaitu tentang moral. Bagaimana anak bayi yang tak berdosa dibunuh serta-merta hanya karena jenis kelaminnya bukan laki-laki. Itu tentang akhlak. Sehingga akhlak itu sangat penting. Anda tahu, adik-adikku, gurunya ilmu itu ada namanya. Gurunya ilmu itu namanya akhlak. Artinya, ketika Anda ingin berguru, ketika Anda ingin belajar kepada seorang guru, ya, seorang mursyid, seorang syekh, seorang ulama, harus Anda dulu punya akhlak. Ketika ingin belajar sebuah ilmu kepada seorang guru, Anda harus punya akhlak dulu. Makanya tafsir akhlak, tafsir akidah akhlak ini digandengkan. Ini sangat penting bagi kita supaya kita semua mengetahui bagaimana akhlak moral yang baik antara murid dan gurunya, antara mahasiswa dengan dosennya, antara jamaah dengan ustadznya, antara murid dengan mursyidnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena akhlak itu sangat penting. Sekedar informasi kepada Anda bahwa akhlak itu yang berasal dari kata kha, lam dan qaf itu seakal kata dari kata khalaqa, khalik. Allah, khalaqa, menciptakan. Khalik Allah yang sang pencipta. Kita ini adalah makhluk. Itu juga dari kata khalaqa. Khalaqa, khalik, kemudian kita makhluk. Interaksi hubungan antara khalik dengan makhluk nanti baik kalau ada khuluk atau akhlak di dalamnya. Begitu pula kita sesama makhluk, khalaqa, makhluk, nanti dikatakan baik kalau juga memiliki khuluk, jamaknya akhlak yang baik. Karena akhlak sangat penting. Walaupun teori akhlak itu ada dua. Ada yang mengatakan akhlak itu tidak perlu dipelajari. Karena akhlak itu bakat setiap orang. Sudah ada terpendam di dalam hati kita. Tapi ada pendapat mengatakan tidak, akhlak itu harus kita pelajari bagaimana etikanya, moralnya, adabnya, dan sebagainya. Begitu pula berbicara tentang tarbawi yang berasal dari kata robbun, robbah, dari kata robbun. Teringat pelajaran silam bahwa tauhid itu ada tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Saya ulang, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Uluhiyah dari kata ilahun, Allah sang pencipta, Allah yang Tuhan, sebagai Tuhan. Oke. Rububiyah dari kata rabbun, yaitu pengatur. Kemudian pendidik, itu rabbun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah juga rabbun, mengatur oksigennya. Oke. Mengatur siapa yang meninggal hari ini, siapa yang dihidupkan lahir hari ini. Itu namanya Rabbun. Makanya kita dengan agama yang lain, ya, yang berdekat dengan kita itu adalah agama Nasrani dan Yahudi. Sebenarnya kita itu sepakat tentang
tauhid rububiyah dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain ditanya, di dalam Al-Quran dikaabadikan, sekiranya mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatur semua ini, mereka akan berkata Allah. Nah, jadi rububiyah kita sama. Tapi uluhiyahnya berbeda. Mereka menyembah 3 misalkan Tuhan, kita tetap qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Nah, intinya adalah Tuhan yang satu. Oke, kita lanjut. Karena itu makalah pertama ini berbicara tentang ruang lingkup dan batasan tafsir akidah, tafsir akhlak dan tafsir tarbawi. Dan yang kedua membahas tentang urgensinya. Cukup minimal 2 yang Anda bahas dalam makalah ini. Kemudian untuk makalah kedua, sorry. Bukan urgensinya ya. Hakikat tafsir akhlak sebagai sebuah ilmu membahas tentang 2. Yang pertama ruang lingkup dan batasan. Yang kedua membahas secara singkat bagaimana itu teori-teori pendidikan maupun teori-teori tentang akhlak secara umum. Ya, Anda bahas juga 2. Ternyata makalah kedua itu berbicara tentang urgensi. Ya, makalah kedua itu berbicara tentang urgensi akhlak dan urgensi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini makalah kedua. Yang Anda bahas adalah bagaimana urgensinya, dan alangkah bagusnya kalau urgensinya itu Anda kutip dari ayat. Misalkan ada ayatnya, atau Anda sebagai mahasiswa hadis ada hadisnya. Ya. Yang ketiga pandangan ulama. Jadi cukup 3 urgensi pendidikan itu menurut ayat-ayatnya apa, Al-Qur'annya apa, yang kedua hadisnya apa, dan yang ketiga pendapat ulama atau cendekiawan muslim di dalamnya. Itulah pembahasan berkaitan tentang urgensi pendidikan maupun akhlak. Kemudian makalah yang ketiga itu berbicara tentang metode pendidikan. Oke. Berarti ini tafsir tarbawi. Kemudian metode pembinaan akhlak, itu juga tafsir tarbawi. Dan yang satu lagi, makalah ketiga juga media pendidikan. Bagaimana medianya, ya? Media. Oke, ada 3 langsung bersamaan ini. Metode pendidikan, Anda harus kaji itu ayat-ayat tentang bagaimana cara Al-Quran mendidik umat Islam di dalam ayat-ayatnya. Saya berikan contoh tadi tentang misalkan ballo. Salah satunya adalah ada namanya at-tadarruj fit tasyri'. Bagaimana Al-Quran itu mendidik kita sebagai muslim untuk step by step merubah itu dari step by step, ya. Merubah akhlak, merubah karakter seseorang itu tidak langsung seperti membalikkan telapak tangan langsung jadi kun fayakun, tidak, tetapi ada usaha step by step, ada namanya at-tadarruj fit tasyri'. Itu salah satunya, dan metode-metode pendidikan yang lain. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan sebagainya. Ya. Begitu pula metode Al-Qur'an, metode dalam membina karakter. Ya, membina karakter. Bagaimana ayat-ayatnya tentang hal tersebut, cari ayatnya, bahkan kalau ditambahkan kisah-kisah contoh lebih bagus lagi. Saya teringat kisah seorang sufi yang didatangi oleh seorang narapidana, ya, yang minta tolong untuk diselamatkan nyawanya karena ingin dihakimi oleh massa. Kemudian narapidana tersebut bermalam di rumah syekh, seorang sufi, kemudian diberikan suplai makanan, tempat tidur dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan seorang sufi tersebut? Tidak pernah menyuruh narapidana tersebut untuk sholat subuh, tidak pernah juga untuk mengaji, hanya memberikan makanan apa dan lain sebagainya, sembari mendoakan narapidana tersebut. Singkat cerita, tanpa disuruh narapidana tersebut ingin belajar sholat.
ingin belajar mengaji, walhasil ternyata narapidana tersebut menjadi seorang sufi. Sama seperti gurunya, menjadi seorang sufi. Menjadi seorang waliullah, hamba Allah yang terdekat di sisinya, subhanallah. Nah, ini berarti bahwa terkadang pembinaan akhlak itu merupakan resep terbaik seorang guru kepada muridnya. Kalau seorang pasien itu mengikuti resep seorang dokter, mengapa seorang murid tidak mengikuti resep nasihat seorang mursyidnya? Sehingga di sesi ini saya tekankan bahwa kita memang penting memiliki seorang mursyid. Guru Taharisa pernah berkata, silahkan kita bergaul atau belajar kepada banyak guru, tetapi kalau mengaji cukup satu guru. Anggaplah Anda silakan kuliah dengan banyak guru Anda. Kemarin juga silakan juga belajar kepada banyak guru Anda, tetapi satu saja istilahnya mursyid atau guru spiritual Anda tempaki mengaji. Kalau banyak yang Anda dengar, Anda pusing, bisa pusing. Terus di televisi bilang A, di Google bilang B, di radio, di buku bilang C. Yang mana benar? Yang mana benar? Ya kan? Yang mana benar? Jadi Anda pusing. Jadi bagus kalau misalkan cuma satu. Tapi hati-hati dalam menentukan seorang guru itu sangatlah berat. Sangatlah berat. Kemarin itu Pak Kiai pernah menceritakan bahwa Allahu yarham, bahwa ia pernah mengetes gurunya. Setiap malam Jumat ia berzikir di rumah gurunya, maka di Kamis sore ia sudah menuju ke gurunya tanpa wudu dan sengaja tidak mau berwudu. Ia katakan, tak usah saya berwudu, cukup saya basahi muka saya, anak kira jak berwudu itu. Pernah tahu kan kalau berwudu atau tidak? Pas baru di halaman, di garbannya, dia langsung diteriki, Muhammad, Indonesia, jangan injak rumah saya skorsing Anda 40 hari, taubat. Jangan injak rumah saya sebelum kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pulang. Wah, langsung kaget. Wah, ternyata Syekh saya ini luar biasa. Belum saya begini apa dan sebagainya, dia sudah tahu. Itulah pentingnya guru spiritual. Malla syaikhuhu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada syekhnya, guru spiritualnya, kemungkinan besar boleh saja gurunya mungkin setan, gurunya mungkin hawa nafsu dan sebagainya dan sebagainya. Ingat, buku dan guru sama-sama memiliki dua U, buku dan guru tapi beda. Oke, tidak cukup belajar kepada buku, tetapi alangkah baiknya kalau kita belajar kepada guru. Kenapa? Guru itu hidup, sementara buku itu tidak hidup. Belajarlah kepada yang hidup, atau belajarlah kepada yang pernah hidup. Subhanallah. Ya, jangan belajar kepada yang tidak pernah hidup, mati, benda mati, Google apa itu. Jangan belajar situ. Kalau sekedar informasi bolehlah. Ya. Oke. Tapi kalau mau belajar yang sebenarnya, ingat, belajarlah kepada yang hidup atau yang pernah hidup. Garis bawah itu. Kenapa saya katakan maaf Google atau internet itu tidak bisa sepatutnya kita contohi? Kalau misalkan Anda ya terbiasa subuh kunut, basmalahnya jahar, Anda ketik di Google itu hukum kunut subuh, maka yang pertama muncul itu apa? Mengatakan bid'ah. Aliran-aliran ke sana, ya, aliran-aliran ke sana mengatakan tidak boleh itu kunut apa dan sebagainya. Ya. Kenapa? Google patokannya bukan kebenaran. Google itu patokannya histori dan rating. Yang paling banyak dibuka. Kalau orang-orang yang aliran tersebut menulis kemudian banyak dibaca, itu yang naik ratingnya. Kalau ada orang yang benar kemudian dia tawakuf, kemudian dia sedikit tidak aktif dalam Google misalkan, tidak menulis sehingga tidak ada tulisannya Google, sehingga dia tidak tulisan-tulisannya kita tidak baca, ya, sehingga mungkin tidak tereksplos. Jadi yang ada di Google itu adalah bukanlah sebuah kebenaran, tetapi rating tentang informasi.
Nah, ratingnya ya, ratingnya semakin banyak dibuka itu semakin ada ratingnya, semakin di halaman pertama atau tampilan paling atas dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itulah pentingnya urgensi pendidikan, urgensi akhlak yang harus Anda permatang di sini ya. Dan ruang lingkupnya itu ya, Al-Qur'annya apa, hadisnya apa, eh, sudah makalah ketiga ya, metode pendidikannya bagaimana, medianya atau sarananya dalam mendidik itu menggunakan apa. Nah, ya, di dalam buku yang Anda sudah download itu ada di situ ya, di buku-buku online atau jurnal-jurnal online. Saya rasa metode pendidikan dan media pendidikan itu banyak referensinya, baik e-book maupun jurnal-jurnal online yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiannya. Selanjutnya, tentang materi atau pembahasan kurikulum pendidikan dalam Al-Quran maupun materi akhlak dalam Al-Quran. Ya, saya berikan clue, berbicara tentang materi pendidikan dalam Al-Quran, ini Anda harus melihat makalah-makalah selanjutnya. Contoh, saya berikan informasi. Ada di situ tentang informasi ihsan, ada muraqabah, ada zuhud. Berarti itu salah satu misalkan ya materi-materi akhlak, materi-materi tentang akhlak. Ya, ada takwa, ada materi-materi tentang pendidikan di situ. Hidayah, okay. Ada tentang kejujuran, ada tentang ridho, sabar, syukur. Itu berbicara tentang materi-materi semua tentang pendidikan maupun tentang akhlak. Ya, itu kurikulumnya secara umum. Oleh karena itu, dalam mengkaji materi atau kurikulum pendidikan, ada bukunya tertentu, bisa juga Anda atau tidak cari dan membandingkan tentang judul-judul teman-teman Anda di pemakalah-pemakalah berikutnya. Apalagi akhlak, ini akhlak paling banyak temanya di sini. Ada hakikat sabar, itu akhlak semua itu. Hakikat syukur, akhlak itu materi-materi akhlak semua itu. Ya, hakikat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dan sebagainya. Oke, kita lanjut di pemakalah selanjutnya adalah urgensi peserta didik dan urgensi tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu adalah istilah sekarang yang dulu biasa kita sebut guru. Peserta didik itu adalah istilah modern sekarang ini yang dulu biasa kita sebut dengan murid atau siswa atau mahasiswa. Berarti urgensi tenaga pendidik, bagaimana urgensinya, pentingnya itu seorang guru, seorang ulama dalam Al-Quran. Bagaimana itu urgensinya peserta didik? Kita sebagai thalibul ilmi, mahasiswa, untuk disuruh untuk belajar, urgensinya apa? Ayat-ayatnya apa? Misalkan yarfa'illahu alladhina amanu atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, nun wal qalami wama yasturun dan seterusnya. Itu semua urgensi tentang peserta didik. Bagaimana kita disuruh menjadi peserta didik yang baik di dalam Al-Quran. Tentunya ada ayat-ayatnya ya. Cukup cari satu ayat yang pokok, kemudian bisa Anda tambahkan sebagai pendukung ayat-ayat yang lainnya. Kemudian makalah selanjutnya adalah hakikat Rasul sebagai suri tauladan, hakikat Rasul sebagai tenaga pendidik. Ini sebenarnya sama ya, tapi beda. Sama-sama Rasul. Kalau sebagai tenaga pendidik, ini larinya ke tafsir tarbawi. Kalau hakikat Rasul sebagai suri tauladan, itu larinya kepada akhlak. Karena suri tauladan itu akhlak. Ya. Begitu pula makalah selanjutnya, misalkan ya, hakikat khalifah. Hakikat khalifah sebagai pendidik dan sebagai suri tauladan. Cari baik Rasul, khalifah, mufassir, da'i, nabi, muballik, itu cari kata-kata Rasul. Ya ayyuhar Rasul. Berarti oke, ya ayyuhar Rasul atau Rasul atau Rasul. Cari di situ. Oke, di situ cari ayat-ayat yang ada katanya ar-Rasul atau ar-Rusul atau al-Mursalin. Kemudian hubungkan tentang
sosok sentral sebagai suri tauladan atau sosok sentral sebagai tenaga pendidik. Begitu pula hakikat nabi, misalkan cari kata-kata nabi, ya ayuhan nabi. Oke? Oke. Begitu pula khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini masuk sebagai tenaga pendidik atau sebagai suri tauladan. Begitu pula da'i, ud'u ilah. Berarti itu kata-kata da'i. Yad'u, ud'u, itu da'i. Kalau mubalik, wa ma 'alaika illa al-balagul mubin. Balag berarti mubalik, hakikat mubalik. Tapi bandingkan, ada mubalik sebagai tenaga pendidik, ada mubalik sebagai suri tauladan. Jadi tetap muaranya berbeda walaupun kontennya sama tentang mubalik misalkan. Jadi makalah-makalah tentang Rasul, khalifah, mubalik, nabi, da'i, ya, itu adalah stressingnya adalah bagaimana ini dia sebagai subjek dari akhlak atau subjek dari pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang baik, kemudian orang yang memiliki akhlak yang baik, tetapi memiliki ciri khas masing-masing. Kalau hak Rasul sebagai suri tauladan, ciri khasnya begini. Nabi sebagai suri tauladan, ciri khasnya begini. Kata-kata khalifah sebagai suri tauladan itu bagaimana? Aspek akhlaknya bagaimana? Ya. Yang penting kalau ada kata-kata suri tauladan itu akhlak, kalau ada kata-kata tenaga pendidik itu nuansanya tafsir terbawi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang misalkan hakikat taubat dalam Al-Quran, hakikat takwa, hakikat ihsan, zuhud, ya. Berarti Anda harus cari satu ayat pokok tentang hal tersebut, ya, tentang tersebut. Tarik kata-kata taubat, misalkan tubu ilallahi taubatan nasuha, atau hidayah, yahdi man yasha, muraqabah, innallaha kana alaikum raqiba, ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis. Oke, ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an, sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, syukur, la in wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum, tawakkal 'ala Allahi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi, jujur. Oke, berkataan as-sidqu, ya, jujur itu as-sidqu. Ihsan, wallahu yuhibbul muhsinin, takwa. Oke, uiddat lil muttaqin, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semua adalah hakikat syukur, hakikat akhlak, hakikat sabar, hakikat jujur. Itu harus Anda berikan dulu teremnya. Teremnya apa? Ya, syukur berarti syakarah. Ya. Misalkan sabar, sabara, sabaro, ridho, rodiya, itu ya, kasih. Jujur, as-sidqu, mawas diri, muraqabah, tawakkal. Itu ada temanya. Berarti ayat yang Anda pakai harus ada kata-kata, tawakalnya. Tawakalnya, ya. Harus ada kata-kata tawakalnya. Saya berikan contoh. Kemarin ada yang memasukkan judul kepada saya tentang musik dalam Al-Quran. Dia ambil sebuah kajian tahlili, sebuah ayat. Kemudian saya tanya, mana kata-kata musik atau apa term musik di situ? Dia katakan lahwal hadis, perkataan sia-sia. Banyak itu. Beda itu musik dengan perkataan sia-sia. Jadi harus ditahu dulu termnya. Jadi itu kurang tepat. Beda kalau materinya tentang puisi dalam Al-Quran. Apa kata-kata puisi dalam Al-Quran? Oh ini Ustaz, syair, syu'ara, ada kata-kata syair. Syair di dalam Al-Quran. Oh iya memang syair itu banyak. Oh ini yang dimasuk para penyair. Oh ya oke, kalau itu boleh. Ya, ada kata-kata item, ada termnya. Ini semacam semi maudu'i, tapi secara singkat saja, ya, secara singkat Anda bahas. Harus Anda tentukan dulu termnya apa, kemudian seperti mubalik dari kata-kata al-balagh,
al-mubin misalkan. Khalifah, khulafa, khalifah. Nah, gitu kan. Ikhlas, mukhlis. Itu ada berikan contoh. Berikan dulu satu term, satu istilah, kemudian cari ayat pokoknya, kemudian cari beberapa ayat pendukung maupun hadis pendukung, cari referensinya. Sudah itu, buatlah dalammu jadi makalah. Ya, minimal 3 lembar, maksimal 7 lembar sajalah. Tak usah panjang-panjang ya, supaya kita juga. Yang penting langsung saja intinya. Oh, begini ternyata. Oh, ternyata takwa dalam Al-Quran begini. Ihsan dalam Al-Quran itu, oh begini. Zuhud dalam Al-Quran itu, oh begini. Begitu saja. Gitu ya. Oke. Cukup orientasi singkat tentang makalah-makalah tersebut. Insya Allah minggu depan kumpul di via Telegram ini dalam bentuk doc, apa yang Anda sudah lakukan, ya, walaupun belum jadi seperti dalam bentuk makalah, ya tidak apa-apalah 1-2 lembar sudah Anda kerja sedikit. Nah, disitulah penilaian saya. Sudah berapa halaman yang Anda kerja, ya, khususnya makalah pertama minggu depan itu sudah tampil. Tapi makalah yang lain juga harus menginformasikan di grup sudah sejauh mana, apa hambatannya supaya bisa kami bantu, atau lancar-lancar saja, ya. Oke, terima kasih pertemuan kita hari ini. Semoga Anda semua mengerti. Kalau ada pun kekurangannya itu dari saya, kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya bersumber dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangki ragu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.